Evolusi Dewa Part 51. Cerita fiksi dengan suara serak. 6 juta sudah cukup untuk menawar lebah petirku. Terlalu mudah. Pria misterius berpakaian hitam itu mengangkat bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ketika dia menyebutkan harga ini, dia sebenarnya sedikit takut. Jika pihak lain berhenti menawar, dia pasti akan kehilangan banyak. Meskipun lebah petir itu akan tetap jatuh ke tangannya, biaya penanganan 10% dari paviliun Taopai adalah bisnis yang sama sekali tidak menguntungkan. Cepatlah, nak. Pria misterius berpakaian hitam itu mendesak dalam hatinya, dan mengarahkan pandangannya pada Lu Zuo, yang kemungkinan besar akan menawar. Namun, saat ini, Lu Zuo diam-diam menatapnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. 6,5 juta, pertama kali. Permisi, apakah ada yang bersedia menawar lebih tinggi? Suara jernih Feng Lao Xiao bergema di seluruh aula lelang yang besar. Menanggapinya, ada keheningan. 6,5 juta, kedua kalinya. Ketika dia mendengar bahwa pemenang lelang akan segera diumumkan, pria misterius berpakaian hitam itu merasa dingin. Senyum di mulutnya juga berangsur-angsur menjadi canggung saat ini. 6.600.000. Akhirnya, suara seperti penyelamat tiba-tiba terdengar. Pria misterius berpakaian hitam itu menghela napas lega dan menatap orang yang mengangkat tangannya untuk menawar. Orang ini adalah Lin Haotian. Tidak buruk, aku suka anak ini. Mata pria misterius berpakaian hitam itu bersinar dan memujinya dalam hatinya. Mendengar bahwa ada orang lain yang menawar, Lu Zuo mengerutkan kening dan menatap Lin Haotian dengan galak. 6.700.000. Melihat bahwa Lin Haotian yang menawar, mata Lu Zuo melonjak dengan dingin, dan dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. 7 juta. Lin Haotian tampak acuh tak acuh dan langsung menaikkan harga sebesar 300.000. Kekayaannya saat ini berjumlah 7 juta batu lingyang. Jika Anda ingin bertarung, lebih baik menjadi ganas daripada melakukannya dengan lambat. Sebelumnya, dia melawan para murid utama Sekte Jiuxuan, dan sekarang dia melawan Lu Zuo. Keberanian anak ini luar biasa. Melihat ini, kerumunan di lapangan segera menyaksikan kegembiraan dan cukup terkejut dengan ketangguhan Lin Haotian. 7.100.000. Mata Lu Zuo sedikit tenggelam dan dia meneriakkan harganya lagi. 8 juta. Tanpa diduga, begitu suaranya jatuh, Lin Haotian mengikutinya. Dia melontarkan harga yang mahal. Hiss. Seketika, gelombang napas terengah-engah terdengar di aula. 8 juta. Harga ini sungguh menakjubkan. Kelopak mata semua orang terus berkedut. Teruskan, jangan berhenti. Pria misterius berpakaian hitam itu tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan langsung menjadi bersemangat. Lin Tian, apakah kamu benar-benar akan melawanku? Lu Zuo berdiri dengan marah dan melotot ke arah Lin Haotian. Suara geram itu bergema di seluruh aula lelang. Aku punya uang, apa pedulimu? Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya dengan ringan, dan nadanya tampaknya mengungkapkan kekuatan pencegah yang kuat, yang sangat merangsang mentalitas arogan Lu Zuo. Apa? Pria muda ini sebenarnya bernama Lin Tian. Ketika mereka mendengar nama ini, mereka tertegun sejenak, dan kemudian banyak mata menatap Lin Haotian dengan heran. Lin Tian, kedengarannya sangat familiar. Aku ingat saat penilaian pulau terluar hari ini, seorang penguji bernama Lin Tian menghancurkan lonceng dan tripod dengan satu pukulan. Mungkinkah itu dia? Tak lama kemudian, seseorang teringat akan kejadian hari ini dan berseru. Benar sekali, dan masalah ini juga membuat kepala sekolah dan 9 guru dari 3 aula dan 6 paviliun khawatir. Kepala sekolah bahkan mengumumkan di depan umum bahwa dia akan menganugerahkan gelar putra suci 5 hari kemudian. Dalam sekejap, seluruh aula lelang meledak dalam gelombang opini publik. Semua orang tidak lagi peduli dengan harga lelang, dan semua memandang Lin Haotian dengan heran. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti. Tidak heran Lin Haotian berani melawan murid utama dari 9 aula dan paviliun, dan bahkan Eleve Zuo, murid kepala sekolah, tidak dianggap serius olehnya saat ini. Seperti yang semua orang tahu, status putra suci sekte itu setara dengan raja dari generasi murid yang lebih muda dari Sekte Jiuxuan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi penerus kepala sekolah berikutnya. Bagaimana bisa beberapa murid utama dibandingkan dengannya? Status kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama.
Melihat Lin Haotian kembali menjadi pusat perhatian publik, wajah tegas Lu Zuo menjadi sedikit lebih suram. Bagaimana bisa seorang Fufufafa dengan asal-usul yang tidak diketahui menjadi putra suci sekte Jiuxuan kita? Dia tidak lagi menahan amarahnya dan mensibir dengan nada yang agak meremehkan. Saudara Lu, tolong jangan terlalu kasar. Wei Jiyuan berdiri dan menatap Lu Zuo dengan cemberut. Dia jelas tidak senang dengan Lin Haotian yang disebut Fufufafa. Wei Jiyuan, bukan giliranmu untuk menyalahkan apa yang dikatakan saudara kita Lu. Sebagai musuh bebuyutan, Huang Xingyi juga berdiri dan berkata dengan dingin. Menghadapi Wei Jiyuan, dia tidak diragukan lagi memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Adapun putra semi suci Lin Haotian, lebih baik serahkan saja pada Lu Zuo. Benar sekali, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena tetua Li mengangkatmu menjadi pelindung sekte. Kemudian, 7 murid utama juga tiba-tiba berdiri. Mereka menatap Wei Jiyuan dengan mata mengintimidasi. Barisan kedua belah pihak tiba-tiba membentuk celah yang jelas. Cek-cek, sepertinya tidak mudah bagi Lin Tian untuk menjadi putra suci. Murid-murid utama dari 3 aula dan 6 paviliun semuanya berdiri di sisi Lu Zuo, dan kerumunan di lapangan segera melihat petunjuknya. Meskipun kekuatan sekte itu utuh, seringkali ada banyak faksi. Adegan saat ini jelas merupakan perebutan kekuasaan di antara generasi muda. Siapapun yang menang akan menjadi pemimpin sekte di masa depan, yang sangat mirip dengan perebutan kekuasaan kekaisaran di dunia luar. Hal ini telah sering terlihat sepanjang masa. Diam. Tao Yan sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, sekarang adalah tahap lelang. Jika Anda ingin mengganggu ketertiban, saya tidak keberatan meminta Anda untuk pergi. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata pada kapten pengawal yang setengah baya. Yang terakhir mengerti dan segera mengelilinginya dengan sejumlah besar orang. Semua orang menawar dengan wajar, dan penawar tertinggi menang. Pada saat ini, pria misterius berpakaian hitam juga mengejek, jangan berpura-pura jika Anda tidak punya uang. Marah dan malu bukanlah keterampilan yang sebenarnya. Organisasi pembunuhnya saat ini kekurangan dana. Jika lelang berharga 8 juta dibatalkan karena perselisihan ini, itu akan sangat menyebalkan. Oleh karena itu, pria misterius berpakaian hitam saat ini, pihak yang didukungnya tidak diragukan lagi lebih condong ke Lin Haotian. 8 juta, pertama kali. Melihat situasi di lapangan menemui jalan buntu, Old Feng segera angkat bicara dan memecah suasana. 8 juta, kedua kalinya. Setelah beberapa tarikan napas, suaranya terdengar lagi, permisi, apakah ada yang bersedia menawar dengan harga lebih tinggi? 8 juta, ya, saya akan menawar 10 juta. Tatapan mata Lu Zuo berubah dingin, dan dia segera mengajukan harga yang lebih tinggi. Namun, begitu dia meneriakkan tindakan impulsif ini, dia segera menyesalinya. Bagaimanapun, harga penawaran ini jauh melampaui anggarannya. 10 juta. Mendengar jumlah ini, tiba-tiba terjadi keributan di tempat itu. Semua orang menatap Lu Zuo dengan heran, tetapi mereka tidak memujinya atas kekayaannya. Sebaliknya, mereka merasa bahwa orang ini sangat impulsif. Dia menggunakan harga setinggi itu hanya untuk membeli binatang lebah mutan. Apakah dia gila? Wah, jika kamu ingin bersaing denganku untuk binatang lebah, itu tergantung pada modal yang kamu miliki. Lu Zuo tersenyum dingin dan menatap Lin Haotian dengan provokatif, seolah-olah dia sengaja memprovokasinya. Namun, Lin Haotian sama sekali tidak tergerak oleh provokasi ini. Dia memang tertarik pada lebah petir. Tetapi harga lebih dari 10 juta itu benar-benar dinilai terlalu tinggi. Ekspresi Lu Zuo yang sedikit cemas di wajahnya dapat melihatnya. Karena kamu menginginkannya, maka aku akan memenuhinya untukmu. Lin Haotian menyilangkan kakinya dan tersenyum tipis tanpa komentar. Untuk binatang lebah mutan belaka, dia harus menghabiskan puluhan juta batu lingyang, yang benar-benar kerugian. Selain itu, dia tidak memiliki banyak kekayaan sekarang. Tidak ada gunanya terus menawar. Orang yang akan malu saat itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Kamu, mendengar ini, wajah Lu Zuo sangat jelek saat ini. Dia menatap Lin Haotian dengan tatapan muram. Meskipun dia memenangkan lelang kali ini, dia sama sekali tidak merasakan pencapaian apapun, tetapi merasa tertipu. 10 juta, pertama kali. 10 juta, kedua kalinya. Seolah melihat bahwa situasinya telah beres, Feng Lao bekerja keras pada kata-katanya,
tanpa ambiguitas, dan bahkan mempercepat irama. 10 juta, ketiga kalinya. Selamat kepada tamu di kursi 04 karena memenangkan barang lelang terakhir, Deal. Setelah mengatakan itu, Feng Lao menekan bel di meja lelang dengan telapak tangannya, menyelesaikan transaksi lelang. Untuk sesaat, Lu Zuo berdiri di sana dengan linglung, ekspresinya sedikit kewalahan. Tabungannya hanya lebih dari 7 juta, yang tidak cukup untuk membayar. Melihat pelayan yang berjalan ke arahnya, ekspresi Lu Zuo menjadi semakin malu. Kali ini dia menggembungkan wajahnya dan berpura-pura kaya, yang tidak diragukan lagi menjadi bahan tertawaan. Tuan Lu, silakan pergi ke kantor keuangan di aula dalam untuk membayar biaya lelang. Pelayan itu mendekat dan mulai memimpin jalan. Lu Zuo mengedipkan mata pada Huang Xingyi dan yang lainnya, yang segera mengerti dan harus mengikutinya. Beberapa preman Tao Peige juga mengawal lebah petir dan mengikuti dari dekat. Lelang malam ini telah berakhir. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Para penjual, silakan pergi ke kantor keuangan di aula dalam untuk mengambil uang lelang yang pantas Anda dapatkan. Feng Tua membungkuk kepada semua orang di tempat tersebut dan melakukan etiket prajurit. Lelang ini benar-benar berakhir. Lin Haotian dan para penjual lainnya juga berjalan ke kantor keuangan di aula dalam. Nama Anda Lin Tian, kan? Berkat Anda, binatang lebah saya terjual dengan harga tinggi. Di lorong, suara pria misterius berpakaian hitam datang dari belakang Lin Haotian. Lin Haotian menoleh, melirik ke arah pihak lain, dan tersenyum tipis. Sayangnya, harga setinggi ini, aku tidak mampu membelinya. Sambil berbicara, Lin Haotian menatap pria misterius berpakaian hitam, yang sebagian besar wajahnya tertutup oleh jubah. Meskipun seluruh wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang pria muda dari kulitnya yang ketat. Seketika, mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan ke ruang keuangan di aula dalam diam. Namun, saat ini, Lu Zuo telah mengumpulkan 10 juta batu lingyang dari tangan murid utama Huang Xingyi dan menyelesaikan transaksi. 10 juta, meskipun cukup mahal, itu bukan tanpa keuntungan. Matanya berbinar, dan dia mengambil kotak besi kecil yang menyegel lebah petir. Tidak seperti sebagian orang, yang tidak percaya diri untuk berbicara setelah memanggil sampai akhir. Menyadari Lin Haotian datang, nada bicara Lu Zuo bahkan sengaja menaikkan beberapa poin, seolah memamerkan barang rampasannya. Lin Haotian acuh tak acuh dan menerima uang lelang 2 pil roh kudus, 3,8 juta. Pria misterius berpakaian hitam itu juga menerima jumlah yang seharusnya ia terima. Jadi, kaulah penjualnya. Tatapan mata Lu Zuo sedikit tenggelam, dan ia langsung mengenali pria misterius berpakaian hitam itu. Tidakkah kau pikir memalukan menggunakan trik seperti itu untuk menaikkan harga? Lu Zuo mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, kau adalah penjual paling tidak bermoral yang pernah kulihat. Pria misterius berpakaian hitam itu tampak acuh tak acuh terhadap sarkasme Lu Zuo, tetapi ia berjalan keluar dari kantor keuangan tanpa mempedulikannya. Aku tidak ingin membuat masalah, tetapi aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri karena bertemu dengan seseorang yang bermulut kotor. Ketika ia melangkah keluar pintu, pria misterius berpakaian hitam itu memiliki sedikit rasa dingin di bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Seketika, pikirannya bergerak sedikit, dan fluktuasi kekuatan mental yang tak terlihat tiba-tiba menyapu kantor keuangan dan melesat lurus ke arah Lu Zuo. Hah, Lu Zuo, yang menyadari ketidaknormalan itu, dengan cepat menanggapi. Fluktuasi kekuatan mental semacam ini, dalam keadaan normal, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada badan daging dan darah, tetapi sebaliknya memiliki serangan yang fatal pada jiwa. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang kuat di badan Lu Zuo melonjak, membentuk lapisan pertahanan dalam pikirannya untuk melindungi jiwa. Wus! Namun, fluktuasi kekuatan spiritual itu tidak menyerang, tetapi melesat ke kotak besi kecil di tangannya. Bas! Seketika, rune pada kotak besi kecil itu berkedip dan bergerak cepat. Ups! Melihat ini, wajah Lu Zuo berubah drastis. Dia buru-buru meletakkan kotak besi itu dan dengan cepat melemparkan serangkaian segel rune dengan tangannya sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Tao Yan sebelumnya. Tapi sudah terlambat. Dengan jepret, kotak besi kecil itu langsung terbelah. Wus! Saat berikutnya, petir ungu tiba-tiba keluar. Atap kantor keuangan langsung tertusuk oleh cahaya tajam itu. Bas!
Bas-bas. Lebah petir melarikan diri keluar, dan mengepakkan sayapnya dengan gembira setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Seketika, sosoknya melesat, dan dia berubah menjadi kilat ungu di langit malam, dan terbang cepat menuju pegunungan dan hutan di luar kota. Tidak, perubahan mendadak itu membuat wajah Lu Zuo menjadi hijau karena marah, dan dia meraung marah. 10 juta, terbang begitu saja seperti ini. Bahkan jika dia kuat secara mental, dia tidak bisa menerimanya. Kesempatan telah datang. Mata Lin Haotian sedikit mengembun, dan pikirannya sedikit bergerak, dan dia memanggil Jingke. Ikuti aku. Jingke, yang dalam bentuk tak terlihat, menerima perintah Lin Haotian dan segera bergerak dalam sekejap, menyapu ke langit malam di luar. Kemudian dia mengikuti lintasan lebah guntur dan dengan cepat mengikutinya. Melihat pemandangan ini, mata indah Tao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Satu-satunya kemungkinan tidak diragukan lagi adalah pria misterius berpakaian hitam tadi. Karena kotak besi yang menyegel lebah guntur awalnya disediakan oleh orang itu, tidak mengherankan jika pihak lain tahu cara membuka kunci rune. Kalian Paviliun Tao Pai harus bertanggung jawab. Lu Zuo menatap Tao Yan dan yang lainnya dengan marah. Tuan Lu, itu agak keterlaluan. Tao Yan tersenyum tipis, kami telah menyelesaikan transaksi, dan lebah itu telah jatuh ke tangan Anda. Menurut aturan, mengenai apa yang akan terjadi nanti, kami, Paviliun Tao Pai, tidak perlu bertanggung jawab. Jika Anda mengejarnya sekarang, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk merebutnya kembali. Mendengar ini, wajah Lu Zuo sangat muram, tetapi dia mendengarkan kalimat terakhir. Bang! Pada saat itu, sosoknya tiba-tiba melesat, dan atap kantor keuangan terhantam lagi, menciptakan lubang besar. Kemudian, Huang Xingyi dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Paviliun Tao Pai, di gerbang. Lin Haotian dan Wei Jiyuan berjalan keluar bersama. Lu Zuo itu benar-benar sial. Binatang eksotis yang baru saja dibelinya seharga 10 juta itu terbang begitu saja. Wei Jiyuan tersenyum tipis sambil sedikit menyombongkan diri. Yuan, aku ingat ada yang harus kuurus. Kau kembali saja dulu. Lin Haotian berbalik dan menjelaskan, lalu berjalan ke sudut jalan sendirian. Mendengar ini, Wei Jiyuan tertegun sejenak. Gaya kakak Lin dalam melakukan sesuatu benar-benar misterius. Dia menatap punggung Lin Haotian dengan tatapan aneh, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seketika, dia tidak banyak berpikir dan pergi ke arah asalnya. Lin Haotian berjalan ke sudut jalan. Ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya, badannya sudah mengenakan kostum Unman. Wus! Dalam sekejap, Lin Haotian menyusut seperti semut. Kemudian dia menunggangi Raja Belalang dan terbang, tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam di langit malam, menyapu ke arah langit yang jauh. Dari informasi gambar yang dikirimkan dari Jingke, dia tahu bahwa lebah petir itu melarikan diri ke pegunungan dan hutan di luar kota. Mungkin dia merasakan ada manusia kuat yang mengejarnya dari belakang, jadi dia bersembunyi di sepetak rumput. Berbaring dengan tenang di tanah, guntur di badannya menghilang sepenuhnya, tanpa fluktuasi energi apapun. Dia tampak seperti lebah biasa. Tetapi dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya diawasi secara diam-diam oleh Jingke, yang mengintai tidak jauh dari sana. Dia cukup spiritual dan tahu cara menyembunyikan dirinya sendiri. Lin Haotian tidak bisa tidak mengagumi ini. Dia melihat Lu Zuo dan Huang Xingyi dan yang lainnya bergerak secara terpisah, mencari jejak lebah petir di pegunungan dan hutan. Pada saat ini, Lin Haotian menemukan bayangan hitam bergerak maju dengan tenang di bawah langit malam. Gerakannya hati-hati, tetapi kecepatannya sangat cepat. Itu seperti bayangan, menyatu dengan bayangan benda-benda di sepanjang jalan, dan dengan cepat bergerak melalui pegunungan dan hutan. Bayangan di mana? Melihat ini, mata Lin Haotian sedikit terkejut, dan dia langsung mengenali gerakan seni bela diri ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa keterampilan sihir bayangan menyelimuti langit sudah ada 10.000 tahun yang lalu. Dan orang yang melakukannya saat ini adalah pria misterius berpakaian hitam dari rumah lelang. Pihak lain tampaknya mengetahui tempat persembunyian lebah petir, dan mendekatinya dengan diam-diam. Apakah kamu ingin merampok para pencuri? Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, dan menjadi semakin penasaran dengan pria misterius berpakaian hitam ini. Begitu dia memikirkannya, Lin Haotian meminta Raja Belalang untuk pergi dan menemui Jingke,
dan kedua binatang itu membentuk pengepungan dan mengintai di sekitar lebah petir. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, itu pasti akan menarik perhatian keluarga Lu Zuo, dan tidak akan mudah untuk berhasil menangkap mereka. Dan dia sendiri dengan cepat mendarat di hutan. Dia juga melepaskan pakaian tempur Anmen, mengenakan pakaian pembunuh sebelumnya, dan juga melakukan teknik jalan bayangan untuk menyatu dengan kegelapan. Seolah-olah ada semacam strategi, dia mencoba menghalangi pria misterius berpakaian hitam itu untuk terus mendekati area tempat lebah petir bersembunyi. Hah! Pada saat ini, pria misterius berpakaian hitam itu jelas menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sosoknya yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti di bawah bayangan salah satu pohon raksasa. Wuss! Badan Lin Haotian juga langsung tersapu ke dalamnya. Keduanya berada di area yang sama, dan keduanya saling melihat dalam kegelapan. Bagaimana kau tahu seni bela diri yang kubuat sendiri? Pria misterius berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dengan tatapan curiga, tetapi tidak mengenalinya. Kau yang membuatnya sendiri. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Dapat dipahami bahwa seni bela diri bayangan ajaib yang menutupi langit berasal dari orang ini. Lin Tian. Seketika, pria misterius berpakaian hitam itu teringat adegan Lin Haotian yang melakukan klon bayangan ajaib di pavilion Taopai sebelumnya, dan matanya tiba-tiba sedikit tenggelam. Bagaimana kau tahu seni bela diriku? Pria misterius berpakaian hitam itu cukup bingung. Dia tahu betul bahwa set seni bela diri pembunuh yang telah dia kembangkan dengan kerja keras ini tidak pernah diturunkan keluar. Tetapi Lin Tian ini, apakah itu klon bayangan ajaib sebelumnya? Atau keberadaan bayangan saat ini, persis sama. Situasi ini telah melampaui kognisi sebelumnya dan tidak dapat dipercaya. Jika Anda ingin tahu, bantu saya menangkap lebah guntur. Lin Haotian tersenyum tipis. Karena dia dikenali, dia tidak sengaja menyembunyikan kekurangannya dan langsung membahas persyaratannya. Teman baik, oke. Pria misterius berpakaian hitam itu jelas tidak punya rencana, dan karena penasaran, dia mengangguk dan setuju. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menangkap binatang lebah itu, kita harus membawa orang-orang itu pergi dulu. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Di area gelap bayangan pohon, meskipun keduanya baru saja bertemu, mereka tampak seperti teman lama, mendiskusikan tindakan pencegahan dengan pemahaman diam-diam yang luar biasa. Pria misterius berpakaian hitam itu mengeluarkan binatang boneka logam dari cincin penyimpanan. Bentuknya aneh, tetapi ukurannya hampir sama dengan lebah. Segera, dia mengulurkan jarinya dan dengan cepat menuliskan rune guntur, menempelkannya ke badan binatang boneka itu. Cici. Dalam sekejap, badan logam binatang boneka itu tiba-tiba meledak menjadi petir ungu. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, lebah itu sangat mirip dengan lebah guntur. Melihat ini, mata Lin Haotian berbinar, dan dia sudah menebak rencana pria misterius berbaju hitam itu. Pergi. Kemudian, pria misterius berbaju hitam itu menunjuk ke langit. Binatang Fukui, yang sedang menyambar guntur, tiba-tiba melesat seperti kilat ungu. Gerakan seperti itu tidak diragukan lagi menarik perhatian Lu Zuo dan yang lainnya yang sedang mencari. Lebah guntur ada di sana, kejar. Di langit malam, mata Lu Zuo dan yang lainnya sedikit memadat, dan mereka semua mengejarnya. Tertarik oleh binatang Fukui, mereka semua terpikat menjauh dari gunung. Kecepatan terbang binatang Fukui terbatas. Sebelum orang-orang itu menemukannya, cepat tangkap lebah kecil itu. Pria misterius berbaju hitam itu mengangkat bibirnya dan mendesak. Lin Haotian mengangguk dan langsung memberi perintah, "Jingke, Raja Belalang, maju." Tepat saat pria misterius berbaju hitam itu hendak bergerak, dia terkejut menemukan bahwa ada ledakan suara pertarungan sengit di semak-semak tidak jauh dari sana. Di sanalah lebah petir bersembunyi tadi. Cepat, ada orang lain yang sampai di sana lebih dulu. Pria misterius berbaju hitam itu tampak sedikit tertekan, dan sosoknya tiba-tiba bergegas maju. Namun kemudian, pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Ada 3 bayangan binatang kecil di semak-semak, bertarung dengan sengit. Dia sangat mengenal lebah petir di antara mereka. Lalat, belalang. Pria misterius berbaju hitam itu tampak heran, melihat Jingke dan Raja Belalang bertarung bersama, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Setelah belasan napas, lebah petir mengeluarkan teriakan sedih, dan langsung ditekan ke tanah oleh Jingke dan yang lainnya, dan ditekan.
Jika bukan karena kebutuhan untuk menangkapnya hidup-hidup, dengan kekuatan bertarung Jingke dan Raja Belalang, ditambah kekuatan gabungan, mereka pasti sudah bisa membunuhnya sejak lama. Selesai. Lin Haotian sangat puas dengan efisiensi pertarungan kedua binatang itu. Apakah ini binatang peliharaanmu? Pria misterius berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dengan tidak percaya dan bertanya. Ya, Lin Haotian mengangguk dengan tenang tanpa banyak penjelasan. Segera, dia menggerakkan badannya, terbang mendekat, menutupi telapak tangannya dengan kekuatan spiritual, dan langsung meraih lebah petir di telapak tangannya. Ci. Kekuatan guntur yang dahsyat dilepaskan dari lebah itu, langsung melilit telapak tangan Lin Haotian, dan bahkan menyebar ke seluruh lengan. Namun, saat seni bela diri melahap dilakukan, energi guntur yang menyerbu badan diserap sepenuhnya. Ding, mendeteksi bahwa tuan rumah telah menangkap lebah guntur mutan, apakah akan mengambilnya sebagai hewan peliharaan? Segera, perintah sistem terdengar di benaknya. Ya, Lin Haotian berkata dalam hati tanpa ragu-ragu. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menerima hewan peliharaan. Anda dapat memberinya nama Lebah Guntur. Mendengar ini, hati Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia dengan santai memberinya nama hewan peliharaan yang lebih tepat. Ding, hewan peliharaan telah diberi nama. Saat sistem berbunyi, panel data tiba-tiba muncul di benak Lin Haotian. Lebah Guntur, kode 006, Master, Lin Haotian. Kekuatan tempur, 120.000. Keterampilan, ledakan guntur. Melihat informasi di panel data, Lin Haotian mengangguk diam-diam. 120.000 kekuatan tempur, sebanding dengan level keempat dari domain suci seni bela diri manusia. Setelah evolusi sistem, itu pasti akan menjadi lebih kuat. Setelah diterima sebagai hewan peliharaan sistem, kesetiaan lebah petir langsung meningkat menjadi 100%, dan tidak lagi melepaskan kekuatan guntur untuk melawan dengan keras. Bahkan jika Lin Haotian mengendurkan tangannya, itu tidak langsung melarikan diri, tetapi berbaring dengan patuh di telapak tangannya, siap menerima perintah kapan saja. Hah! Melihat pemandangan ini, pria misterius berpakaian hitam itu terkejut. Itu dijinakkan begitu cepat. Dia cukup terkejut dengan kemampuan Lin Haotian untuk menjinakkan hewan. Wus. Pada saat ini, serangkaian suara angin kencang datang dari langit malam di belakang. Jelas, setelah Lu Zuo dan yang lainnya mengetahui bahwa mereka telah ditipu, mereka dengan cepat berbalik. Bas, kesadaran spiritual yang kuat menyelimuti dan langsung menentukan napas Lin Haotian dan yang lainnya. Di sana, mata Lu Zuo menjadi dingin, dan sosoknya tiba-tiba menukik ke bawah. Duar, fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari badannya, dan pepohonan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Daun-daun di langit tersapu angin, dan hutan di daerah ini tiba-tiba menjadi kosong. Kemudian, LV Zuo dan 8 murid utama lainnya, termasuk Huang Xingyi, mendarat di sekitar Lin Haotian dan pria misterius berpakaian hitam. Mereka menghalangi jalan mundur keduanya. Namun, jauh sebelum mereka mendarat, Lin Haotian telah memasukkan lebah petir dan Jingke ke dalam ruang hewan peliharaan sistem. Tanpa bukti langsung, pihak lain tidak berani main-main. Binatang Fukui tadi, ternyata kalian yang melakukannya. LV Zuo menatap Lin Haotian dan yang lainnya dengan tatapan muram, dan berkata dengan dingin. Lebah petir yang kabur, ditambah dengan sandiwara tadi, tidak diragukan lagi membuatnya sangat marah. Dia segera mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Haotian dan pria misterius berpakaian hitam, mencoba menemukan jejak lebah petir, tetapi tidak berhasil. Karena Lin Haotian sekarang berpakaian seperti seorang pembunuh, LV Zuo dan yang lainnya tidak dapat mengenalinya. Apakah kalian menangkap binatang lebah itu? LV Zuo menahan amarahnya dan bertanya dengan dingin. Suara Lin Haotian sedikit rendah, dan dia berkata dengan ringan, tertangkap atau tidak, matamu seharusnya melihatnya. Pria misterius berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dengan aneh. Dia benar-benar tidak dapat mengetahui di mana Lin Haotian menyembunyikan 3 binatang kecil tadi. Bagaimanapun, ruang cincin penyimpanan tidak dapat menyimpan barang-barang dengan vitalitas. Hilangnya 3 hewan peliharaan itu membuatnya merasa sangat tidak percaya. Dia hanya bisa berdiri di samping dan menyaksikan omong kosong Lin Haotian dalam diam. Namun, kemarahan Lu Zuo saat ini telah beralih kepadanya. Jika aku tidak salah,
Fluktuasi kekuatan spiritual yang membuka segel kotak besi di paviliun Taopai sebelumnya adalah kamu. Lu Zuo menatap pria misterius berpakaian hitam itu dengan tatapan mesum, dan berkata dengan dingin, "Dari sini, dapat dilihat bahwa binatang lebah itu seharusnya disembunyikan olehmu." Pria misterius berpakaian hitam itu merentangkan tangannya dan tersenyum ringan tanpa berkomentar, "Sayang sekali tebakanku hanya setengah benar." Mendengar ini, dingin di mata Lu Zuo menjadi lebih intens. Tidak peduli separuh yang mana, dia tidak akan menyerah. "Aku ingin melihat siapa kedua orang yang mempermainkanku ini." Begitu suaranya jatuh, seluruh badan Lu Zuo meledak menjadi fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan, dan tombak perak menyala di tangannya, dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan biarkan mereka lolos. Huang Xingyi dan 7 murid utama juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu, dengan senyum dingin dan muram di bibir mereka. Mereka sangat percaya diri dengan barisan mereka sendiri. 8 murid utama Sekte Jiuxuan, ditambah Lu Zuo. Bahkan seorang pria kuat dari tingkat ke-7 domain suci dapat bersaing dengan mereka. Belum lagi 2 prajurit misterius dengan kekuatan yang sama saat ini. Karena kamu tahu keterampilan bayangan iblis menutupi langit, kurasa kamu juga tahu gerakan terakhir, kan? Menghadapi pengepungan dan penindasan Lu Zuo dan yang lainnya, pria misterius berpakaian hitam itu masih tenang, melirik Lin Haotian, dan mencoba bertanya. "Coba saja dan kamu akan tahu." Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh, dan secara alami memahami gerakan yang dibicarakan pihak lain. Saat suara itu jatuh, semburan cahaya spiritual hitam tiba-tiba terpancar dari badannya. Teman baik, bahkan gerakan ini dipelajari secara diam-diam. Melihat ini, pria misterius berpakaian hitam itu terkejut, dan badannya juga meledak dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat, dan kabut hitam bergulung seperti air pasang. Domain iblis menutupi langit. Hampir pada saat yang sama, 2 domain gelap tiba-tiba meluas. Saat mereka bergabung bersama, mereka menutupi area seluas 100 meter. Lu Zuo dan yang lainnya semuanya diselimuti di dalamnya dan jatuh ke dalam domain gelap. Siapkan formasi. Lu Zuo dan 9 orang lainnya adalah pemimpin generasi muda Sekte Jiuxuan. Dalam sepersekian detik, mereka bereaksi. 9 orang itu dengan cepat berkumpul bersama, dan saat kekuatan spiritual yang kuat melonjak, sinar energi saling terhubung, membentuk formasi misterius langsung di area gelap. Saat formasi terbentuk, tirai cahaya energi besar tiba-tiba menyala, menutupi ke-9 orang itu, menghindari serangan. Hancurkan. Lu Zuo berada di tengah formasi, mengendalikan operasi energi formasi. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, tirai cahaya formasi meledak menjadi cahaya yang cemerlang, seperti bilah cahaya yang tajam, berhamburan ke segala arah. Area gelap di sekitarnya segera dipenuhi lubang oleh cahaya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, itu benar-benar hilang. Namun, saat ini, tidak ada jejak Lin Haotian dan pria misterius berpakaian hitam di lapangan. Sialan, melihat keduanya melarikan diri, Lu Zuo sangat marah dan tiba-tiba bergegas. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat bersiul dari tombak di tangannya, langsung membentuk serangkaian bayangan senjata tajam, dengan gila-gilaan membombardir gunung dan hutan di bawahnya. Bang! 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 Seketika, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan gelombang pemboman yang mengerikan terdengar. Daerah ini awalnya adalah pulau utama Sekte Jiuxuan. Pergerakan seperti itu segera menarik perhatian tim penjaga sekte tersebut. Segera, sejumlah besar sosok muncul di langit malam, terbang dengan cepat. Di hutan di bawah sinar bulan, 2 bayangan hitam bergerak cepat, mengikuti pantulan pepohonan di jalan, dan terus bergerak maju. Ketika mereka tiba di gedung-gedung perkotaan, mereka berdua melepaskan diri dan mendarat dengan mantap di tanah. "Kau sangat hebat, kau pasti terlahir untuk menjadi seorang pembunuh." Pria misterius berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dan memujinya dengan nada penghargaan. "Kau juga sangat berbakat." Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh. Mungkin karena kedua belah pihak berada di industri yang sama, kenalan ini memiliki semacam penghargaan bersama. "Oke, kau adalah teman yang layak untuk diajak berteman." Pria misterius berpakaian hitam itu menyeringai, lalu mengangkat jubah di kepalanya. Melihatnya, itu adalah wajah muda. Dengan alis dan mata yang halus, tidak ada temperamen dingin sama sekali. Namun, penampilan halus seperti ini tidak diragukan lagi merupakan penyamaran terbaik untuk seorang pembunuh.
Sepertinya, terlalu mirip. Lin Haotian menatap pihak lain dengan heran, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah nama keluargamu Gu? Hah, mendengar ini, pria misterius berpakaian hitam itu sedikit tertegun. Tidak apa-apa kalau kamu mempelajari teknik itu secara diam-diam, tetapi kamu bahkan tahu nama belakangku. Ya, namaku Gu Xiangyang. Dia menatap Lin Haotian dengan tidak percaya, dan tiba-tiba merasa ngeri. Kamu sangat mirip dengan saudaraku, nama belakangnya juga Gu, dipanggil Gu Yunlei. Lin Haotian tersenyum tipis, dan dia yakin dalam hatinya. Orang ini pasti leluhur keluarga Gu, anak keempat. Gu Yunlei, aku tidak mengenalnya. Gu Xiangyang telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Sedangkan untuk anggota keluarga Gu yang lain, dia sama sekali tidak memiliki kesan. Lebah petir telah ditangkap untukmu, jadi menurut perjanjian, kamu harus memberitahuku bagaimana kamu tahu seni bela diri bayangan ajaib menutupi langit. Tatapan mata Gu Xiangyang sedikit tegas, dan matanya tertuju pada Lin Haotian. Dia benar-benar ingin tahu tentang ini. Bagaimanapun, setiap gerakan teknik yang diciptakannya sendiri telah ditiru oleh orang lain, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Jika aku mengatakan bahwa ini adalah teknik yang aku ciptakan sendiri, dan kebetulan mirip dengan teknikmu. Lin Haotian tersenyum tipis, apakah kau akan percaya? Gu Xiangyang tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana bisa begitu kebetulan? Tentu saja aku tidak percaya. Jangan bertele-tele denganku, katakan saja padaku. Dia menatap Lin Haotian dengan ekspresi aneh dan mulai mendesaknya. Jika kau tidak percaya ini, maka aku khawatir kau akan menganggapnya lebih tidak masuk akal jika aku mengatakan yang sebenarnya. Lin Haotian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah jika aku memberitahumu. Melihat ekspresi Gu Xiangyang yang mendesak, Lin Haotian merasa tidak perlu merahasiakannya. Sebenarnya, aku datang dari dunia 10.000 tahun kemudian. Seni bela diri seperti bayangan iblis yang menyelimuti langit telah lama beredar di dunia seni bela diri masa depan. Khususnya bagi para pembunuh yang mempraktikkan sistem gelap, itu memiliki efek tambahan yang besar pada misi pembunuhan mereka. 10.000 tahun kemudian, mendengar ini, Gu Xiangyang tidak bisa menahan napas. Dia menatap Lin Haotian dengan tidak percaya. Dibandingkan dengan kebetulan tadi, hal semacam ini memang lebih tidak masuk akal. Menurut pemahamanku tentang keluarga Gumu memiliki keterampilan leluhur yang unik yang disebut membalikkan alam semesta. Lin Haotian berkata dengan tenang, setelah digunakan, itu dapat melahap gerakan seni bela diri apapun milik lawan, dengan demikian mengalihkan serangan. Mendengar ini, Gu Xiangyang tercengang. Karena seni bela diri yang baru-baru ini dipelajarinya adalah gerakan semacam ini. Dan kemarin, dia mengambil nama yang menurutnya lebih modis, yaitu membalikkan alam semesta. Apakah kamu benar-benar dari dunia 10.000 tahun kemudian? Bukti apa yang kamu miliki? Gu Xiangyang sudah sedikit skeptis, dan bertanya lagi dengan ekspresi terkejut. Tidak ada bukti, percaya atau tidak. Lin Haotian mengangguk acuh tak acuh. Jika orang ini bukan leluhur keluarga Gu dari saudara keempat, dia tidak akan menjelaskan begitu banyak. Karena dia adalah leluhur saudaranya, dia juga dianggap sebagai anggota keluarga. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memenangkannya sebagai mitra dan membentuk kelompok yang kuat. Gu Xiangyang menatap Lin Haotian dalam diam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun kedengarannya agak tidak masuk akal, aku bersedia mempercayaimu. Bagaimanapun, Lin Haotian tahu seni bela diri yang diciptakannya seperti punggung tangannya. Berdasarkan hal ini saja, Gu Xiangyang harus mempercayainya. Tidak cocok untuk mengobrol di sini. Ayo cari kedai dan bicara sambil minum. Gu Xiangyang melihat sekeliling dan berkata, ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu pada mitraku. Dia jelas ingin memenangkan Lin Haotian. Jika putra sekte ini bergabung, organisasi pembunuh yang diciptakannya pasti akan dapat tumbuh dan berkembang. Baiklah, Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh dan melepas pakaian pembunuhnya. Segera, mereka berdua berjalan ke kota di luar paviliun Fengling lagi. Gu Xiangyang, yang baru saja menerima puluhan juta dolar, sangat murah hati dalam menjamu tamu. Dia langsung memesan seluruh lantai 2 kedai dan memesan 1 meja besar berisi hidangan lesat. Selama mengobrol, keraguan Gu Xiangyang semakin berkurang.
Dan ketika dia mendengar bahwa perang rasial akan pecah di benua Changqiong dalam waktu dekat, dia bahkan lebih terkejut. Namun, dia cukup lega mengetahui bahwa garis keturunan keluarga Gu masih dapat diwariskan selama 10.000 tahun ke depan. Setidaknya selama periode ini, dia, leluhur keluarga Gu, akan menikah dan memiliki anak. Katakan padaku, siapa calon istriku? Gu Xiangyang menyeringai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, yang terpenting adalah, apakah dia cantik? Aku tidak tahu. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dalam hal fetis terhadap wanita cantik, tampaknya Gu Xiangyang dan Gu Yunle, sang kakek dan cucu, sangat mirip. Pak Tua Gu, kamu benar-benar kaya. Kamu bahkan memesan lantai 2 restoran. Pada saat ini, tawa hangat tiba-tiba terdengar dari tangga. Kemudian, seorang pria kekar melangkah ke meja makan. Melihat kehadiran Lin Haotian, senyumnya sedikit memudar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Ini saudaraku, Lei Peng. Dia adalah teman yang baru kutemui, Lin Tian. Gu Xiangyang segera berdiri dan memperkenalkan keduanya. Nama keluarga Lei. Mata Lin Haotian tiba-tiba tampak aneh. Bukankah ini kebetulan? Lin Haotian melirik bahu Lei Peng. Dia melihat busur merah-merah diikatkan di punggungnya. Ukuran dan bentuknya persis sama dengan busur milik saudara ketiga Lei Meng. Satu-satunya perbedaan adalah bahan busur ini tampak lebih baru. Tampaknya seperti harta karun yang baru ditempa, bersinar terang. Lei Peng, aku tahu busurmu luar biasa, tetapi jangan mengikatnya di punggungmu setiap hari untuk pamer. Gu Xiangyang bercanda, kamu tidak bisa memamerkan kekayaanmu, hati-hati orang lain akan merampokmu. Mendengar ini, Lei Peng tertawa dan memarahi, jangan menjadi pion seperti itu. Kamu pikir aku mau? Kemudian dia berkata dengan putus asa, guru memintaku untuk membawanya bersamaku, sehingga aku dapat merasakan berat busur itu setiap saat, mengatakan bahwa busur itu dapat mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan busur. Lin Haotian menyarankan, kamu dapat membungkusnya dengan selembar kain, sehingga tidak akan terlalu mencolok. Ide yang bagus. Setelah mendengar ini, mata Lei Peng berbinar dan dia langsung menyetujui saran Lin Haotian. Justru karena ucapan inilah pada saat ini, keturunan keluarga Lei, setiap generasi pewaris busur Xuan, akan membungkusnya dengan selembar kain setiap kali mereka membawanya di punggung mereka. Saudara Lin, apakah kamu juga murid sekte Jiuxuan? Lei Peng jelas sangat menyukai Lin Haotian pada kesan pertama, dan bertanya sambil tersenyum. Kurasa begitu. Lin Haotian mengangguk. Apa maksudmu dengan menebak begitu? Dalam 5 hari, kamu akan menjadi putra suci sekte, pemimpin generasi murid yang lebih muda. Gu Xiangyang menyela dan memujinya, sama sekali tidak memperlakukan Lin Haotian sebagai orang luar. Putra suci. Mendengar ini, Lei Peng tertegun sejenak, lalu dia teringat dan menatap Lin Haotian dengan heran, jadi kamu adalah Lin Tian itu. Identitas ini hanya permukaannya. Gu Xiangyang menggerakkan jarinya. Apa maksudmu? Lei Peng tidak diragukan lagi tergugah oleh rasa ingin tahu. Gu Xiangyang berkata dengan penuh arti, identitas lain, jika aku memberitahumu, aku khawatir kamu akan terkejut. Jadi, aku sarankan kamu minum anggur dulu untuk menenangkan diri. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Lei Peng melotot ke arah Gu Xiangyang, dan dia jelas memahami kepribadian eksentrik yang dimilikinya. Senyum Gu Xiangyang sedikit tertahan, lalu dia menceritakan kepada Lin Haotian tentang apa yang terjadi 10.000 tahun kemudian. Ini, mendengar akhir cerita, Lei Peng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil botol itu dan meneguknya dalam-dalam. Pak Tua Gu, kamu tidak bercanda, kan? Dia mengerutkan kening dan menatap Gu Xiangyang, masih merasa bahwa masalah ini agak tidak dapat dipercaya. Pokoknya, aku sudah memastikannya sendiri. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepadanya. Gu Xiangyang merentangkan tangannya. Meskipun dia berkata demikian, dia masih belum sepenuhnya yakin dalam hatinya. Saudara Lin, aku orang yang lebih realistis. Hal-hal tanpa bukti benar-benar tidak meyakinkan. Lei Peng mengalihkan pandangannya ke Lin Haotian dan berkata terus terang. Lin Haotian tidak berkomentar, dan tersenyum tipis, aku benar-benar tidak punya bukti. Tetapi busur besimu, jika aku ingat dengan benar, disebut busur awan menusuk. 10.000 tahun kemudian, itu adalah senjata leluhur saudara angkatku Raimon. Busur awan menusuk. Mendengar ini,
Lei Peng tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap Lin Haotian dengan heran. Seperti senjata ciptaan Gu Xiangyang sendiri, busur hitamnya juga ditempa dari sepotong besi meteorit yang diperoleh dari luar angkasa beberapa waktu lalu. Dalam beberapa hari terakhir, dia sudah memikirkan nama senjata itu di benaknya, yaitu busur awan menusuk. Bahkan Gu Xiangyang tidak menyebutkan nama senjata itu kali ini. Namun, Lin Haotian mengatakannya dengan akurat, kata demi kata. Sepertinya dia benar-benar memikirkan hal ini. Lei Peng mengangkat kepalanya dan minum lagi, seolah-olah dia menggunakan alkohol untuk menekan keterkejutan di hatinya. Baru saja, Lao Gu mengatakan bahwa akan ada perang ras di masa depan. Apa sebenarnya yang menyebabkannya? Setelah mendapatkan kembali sedikit ketenangan, Lei Peng bertanya dengan wajah serius. 5 manik rune kekacauan, kristalisasi janin langit dan bumi. Lin Haotian berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu persis kapan itu akan terjadi. Jadi, selama periode ini, kami mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kami sendiri untuk melindungi diri kami sendiri. Meskipun dia telah melakukan perjalanan ke 10.000 tahun yang lalu, tidak ada jaminan bahwa akan ada perubahan dalam sejarah. Jika Lei Peng dan Gu Xiangyang meninggal secara tiba-tiba, maka waktu dan ruang juga akan berubah. Hasil akhirnya pasti akan menyebabkan Lei Meng dan Gu Yunle menghilang dalam 10.000 tahun. Lagi pula, tanpa ayam, bagaimana mungkin ada telur? Sebenarnya, aku tidak ingin terlibat. Sebagai leluhur dari kedua saudaraku, jika kamu punya cara, tolong bantu aku melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk kembali. Melihat kedua orang di depannya, Lin Haotian tersenyum dengan sedikit ketidakberdayaan. Karena kamu adalah saudara keturunan kami, maka menurut hubungan senioritas, bukankah seharusnya kamu memanggil kami kakek? Namun, saat ini, Gu Xiangyang mengangkat alisnya dan bercanda, jika kamu ingin kami membantu, panggil saja kami dengan nama kami terlebih dahulu. Mendengar ini, Lin Haotian tercengang. Orang ini benar-benar tidak berbeda dengan Gu Yunle. Di sampingnya, Lei Peng tidak bisa menahan senyum dan tertawa. Lin Tian, jangan hiraukan anak ini, dia memang selalu seperti ini, tidak serius sama sekali. Nanti, panggil saja kami dengan nama kami. Untungnya, karakter Lei Peng lebih pragmatis, dan dia tidak ikut-ikutan Gu Xiangyang. Apa maksudmu dengan tidak serius? Gu Xiangyang mengangkat kepalanya dan menyombongkan diri dengan wajah sombong, setidaknya aku sekarang adalah pemimpin organisasi malam. Lei Peng mensibir dan memarahi, organisasi pembunuh bayaranmu itu telah menaikkan gaji begitu tinggi untuk menarik para pembunuh bayaran tingkat tinggi. Sekarang mereka hampir merugi setiap bulan. Jika kamu terus membuat masalah, kamu, pemimpin organisasi, hampir tidak akan punya uang untuk makan. Gu Xiangyang langsung terdiam dan harus berhenti bicara omong kosong. Di antara semua orang yang dikenalnya, Lei Peng adalah orang yang paling mengenalnya. Jika dia terus berbicara, dia hanya akan membuat dirinya sendiri membosankan. Dalam percakapan berikutnya, Lin Haotian juga mengetahui identitas dan latar belakang mereka. Keduanya yatim piatu sejak kecil, tetapi mereka bukan murid dari 3 aula dan 6 paviliun di Sekte Jiuxuan. Guru mereka berasal dari orang yang sama, seorang lelaki tua yang mengelola aula seni bela diri sekte tersebut. Di antara kekuatan sekte yang kompleks, mereka bertiga, guru dan murid, adalah yang paling langka tanpa faksi atau sistem. Berapa banyak anggota di organisasi Anda? Lin Haotian jelas tertarik dengan organisasi pembunuh Gu Xiangyang dan bertanya. Sebelumnya ada lebih dari 300, tetapi sekarang. Gu Xiangyang berpikir sejenak dan berkata, hanya tersisa lebih dari 100 orang. Wajah Lin Haotian sedikit tergerak. Jumlahnya tidak sedikit. Berbicara secara logis, dengan skala seperti itu, bahkan jika anggota organisasi diberi bagian yang lebih tinggi dari remunerasi Ordo, tidak akan ada kerugian karena akumulasi jumlah. Selain remunerasi Ordo, dia juga membayar setiap anggota gaji tetap tambahan sebesar 5.000 batu lingyang per orang. Lei Peng menjelaskan, seolah melihat keraguan di hati Lin Haotian. Tidak heran, mendengar ini, Lin Haotian tiba-tiba mengerti. 5.000 batu lingyang, lebih dari 100 orang, dikonversi, setidaknya 600.000. Dan setiap bulan, pengeluaran tambahan yang sangat besar, bagaimana mungkin bisa ditanggung? Mengenai model bisnis Gu Xiangyang yang hancur, Lin Haotian menggelengkan kepalanya diam-diam,
tanpa banyak komentar. Meskipun menjadi seorang pembunuh hanyalah hobi, seseorang tidak dapat membuat hidupnya begitu memalukan. Awalnya, Lin Haotian berencana untuk mengambil alih organisasi pembunuh ini. Tetapi sekarang tampaknya itu sama sekali tidak perlu. Karena para anggota itu pasti telah dilatih untuk menjadi sangat licik. Jika mereka dimanfaatkan dari perlakuan murah hati mereka sebelumnya, mereka pasti tidak akan melakukannya. Lin Tian, aku mendengar di rumah lelang sebelumnya bahwa kamu akan bertarung dengan Fufufafa Lu Zuo dalam 5 hari. Benarkah? Ketika menyebutkan model bisnisnya sendiri, Gu Xiangyang buru-buru mengubah topik pembicaraan. Yah, dia tidak yakin bahwa aku akan menjadi orang suci sekte, dan kepala sekolah akan memimpinnya secara pribadi. Lin Haotian mengangguk dengan tenang, tanpa rasa urgensi. Jangan khawatir, karena kamu adalah saudara cucu kita semua adalah keluarga. Gu Xiangyang menepuk dadanya dan berkata dengan tegas, jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, datanglah ke aula seni bela diri untuk menemuiku dan Lei Peng kapan saja, jangan malu-malu. Baiklah, Lin Haotian tersenyum dan mengangguk. Bagi leluhur yang dapat bertemu dengan dua saudara lelaki di waktu dan ruang ini, hatinya agak tidak terlalu sepi dan membosankan daripada sebelumnya. Di dalam restoran, di lantai 2, Lin Haotian, Lei Peng, dan Gu Xiangyang sedang berbincang-bincang dengan gembira. Mereka minum segelas demi segelas minuman keras. Toleransi alkohol Lei Peng relatif baik. Bahkan setelah minum 100 gelas, dia masih tetap tenang. Namun, Gu Xiangyang tidak hanya memiliki toleransi alkohol yang rendah, tetapi juga memiliki kebiasaan minum yang mengkhawatirkan. Dia berbicara omong kosong sepanjang waktu. Lin Tian, aku merasa kita sangat cocok. Mengapa kamu tidak mengabaikan cucu-cucu itu dan menjadi saudara angkat denganku? Jika kamu cukup beruntung untuk kembali di masa depan, orang-orang itu harus memanggilmu kakek. Ketika anggur menjadi bersemangat, mereka bahkan ingin memanggil Lin Haotian saudara. Kakek, mendengar ini, mulut Lin Haotian sedikit berkedut, dan dia tidak bisa menahan tawa. Lin Tian, jangan pedulikan dia, orang ini seperti ini. Dia terus berbicara setiap kali dia mabuk. Lei Peng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Karena hubungan antara keduanya, dia dulu merasa bosan setiap kali minum. Namun kini, toleransi Lin Haotian terhadap alkohol membuat Lei Peng sangat terhibur. Akhirnya, ada teman minum yang bisa membuat mereka ketagihan. Hingga larut malam, mereka bertiga meninggalkan bar dengan enggan dan berpisah. Di ujung jalan yang remang-remang, sesosok hitam berdiri di sana dengan tenang. Membunuh anak ini sekarang tidak akan ada gunanya bagiku. Ia menatap Lin Haotian, yang berjalan sempoyongan, dengan tatapan dingin. Ia ragu sejenak, tetapi menahannya. Orang ini adalah iblis bersayap 6, Chen Jin. Akan lebih berarti jika menemukannya dan mempelajari cara melakukan perjalanan kembali ke dunia 10.000 tahun kemudian. Chen Jin mengerutkan kening, dan saat pikirannya mulai berubah, niat membunuh yang penuh kebencian di matanya berangsur-angsur memudar. Saat pikirannya berubah, ia melangkah maju, seolah-olah telah membuat keputusan, dan mengikuti sosok Lin Haotian. Kakak Chen Jin, apa yang kau lakukan di sini di tengah malam? Namun, saat ini, sesosok cantik tiba-tiba muncul di hadapan Chen Jin. Wanita itu mengenakan pakaian hijau, memiliki sepasang mata yang cerah, fitur wajah yang sangat indah, dan tampak sangat murni. Apakah kau di sini untuk menemuiku? Wanita berpakaian hijau itu tersenyum dan mengedipkan matanya yang besar dan hidup. Melihat gadis di depannya, dinginnya mata Chen Jin menghilang. Ya, aku di sini untuk menemuimu. Seketika, senyum muncul di sudut mulutnya, dengan sedikit rasa sayang. Gadis ini bernama Chen Xin. Meskipun dia memiliki nama keluarga yang sama dengannya, dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Dia adalah bayi terlantar yang diadopsi oleh keluarga Chen tahun itu, dan dia memiliki bakat seni bela diri yang sangat baik. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Chen Jin memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri dan menyayanginya. Dia bahkan menemaninya ke sekte Jiuxuan untuk berpartisipasi dalam penilaian kali ini. Hubungan antara kakak dan adik itu sangat baik. Karena itulah meskipun iblis alien bersayap 6 mengambil alih badan, itu tidak dapat sepenuhnya menghapus emosi yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Setelah masa asimilasi ini, dia telah mengintegrasikan memori badannya secara halus.
Baik itu Dagieng maupun pikiran, dia bukan lagi iblis alien murni. Tepatnya, sekarang dia telah menjadi Chen Jin yang benar-benar baru. Saudara Chen Jin, setelah lulus penilaian hari ini, saya menjalani banyak prosedur untuk bergabung dengan sekte. Saya sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk makan. Saya lapar. Chen Xin menyentuh perutnya dan berkata genit sambil tersenyum, selagi restoran belum tutup, ajak saya makan sesuatu. Chen Jin melirik Lin Haotian yang perlahan pergi, lalu setelah hening sejenak, dia mengangguk acuh tak acuh. Hehe, saudara Chen Jin masih yang terbaik bagiku. Chen Xin dengan senang hati memegang lengan Chen Jin, dan wajah cantiknya dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun dia mendapati bahwa saudara Chen Jin tampaknya telah berubah akhir-akhir ini, dia selalu khawatir dan pendiam. Namun selama dia masih bersikap baik padanya, Chen Xin tidak terlalu banyak berpikir. Aku hanya dapat menemukan kesempatan untuk menghadapi pria itu ketika saatnya tiba. Chen Jin mendesah dalam hatinya, lalu mengikuti adiknya dan berjalan ke restoran terdekat. Tanpa disadari, perilaku dan kebenciannya saat ini telah berangsur-angsur berubah oleh gadis di sebelahnya. Larut malam, di istana khusus untuk para tetua agung sekte. Lu Zuo berdiri di sana, wajahnya pucat, jelas masih kesal karena kehilangan lebah petir di rumah lelang malam ini. Setelah menunggu beberapa saat, sosok gemuk tetua agung Jin Yuangui akhirnya muncul di aula. Tetua agung, Anda sangat ingin menemukan saya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lu Zuo bersikap sopan seperti seorang junior dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Alasan saya memanggil Anda ke sini, tentu saja, untuk menjaga Anda. Jin Yuangui tersenyum. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan. 5 hari kemudian, dalam pertempuran dengan Putra Suci, menurut Anda berapa peluang Anda untuk menang? Mendengar ini, Lu Zuo berkata dengan nada menghina, dia tidak layak menjadi Putra Suci. Saya akui bahwa anak itu memang sedikit cakap, tetapi tidak masalah untuk mengalahkannya. Jin Yuangui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Lintian itu, yang bisa sangat diapresiasi oleh kepala sekolah, pasti memiliki beberapa kekuatan yang tidak diketahui. Pada titik ini, dia menatap Lu Zuo dan berkata dengan penuh arti, jika kamu tidak ingin terkejut, aku bisa memberimu beberapa saran. Mendengar ini, wajah Lu Zuo sedikit terkejut, lalu dia menundukkan tangannya dan memberi hormat, tolong ajari aku, tetua agung. Jin Yuangui mengeluarkan botol kecil transparan dan berkata sambil tersenyum, benda ini adalah kartu truf yang aku persiapkan untukmu. Namun, di dalam botol itu, ada cairan berwarna merah darah. Bahkan dalam keadaan tertutup, itu seperti air mendidih, dengan tanda-tanda mendidih yang samar. Apa ini? Mata Lu Zuo sedikit memadat, dan dia bertanya dengan bingung. Darah naga. Jin Yuangui tersenyum dan berkata, telan saja, lalu gunakan seni bela diri pemurnian darah yang aku ajarkan kepadamu, dan kekuatanmu akan meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Ketika Lu Zuo mendengar ini, dia mengangguk karena terkejut, terima kasih, tetua agung. Selain itu, yang paling penting adalah jarum racun ini. Jin Yuangui mengeluarkan jarum hitam sepanjang jari dan berkata dengan wajah muram, jarum ini telah direndam dalam racun 7 serangga dan 7 bunga dan telah ditempa selama puluhan hari. Sangat beracun. Bahkan jika itu adalah seorang prajurit Saint Realm, begitu Dagieng dan darahnya dipotong, ia akan terkikis oleh racun dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Namun, kali ini, Lu Zuo mengerutkan kening, tetapi ia tidak menghargai metode tercela ini. Tetua Agung, apakah menurutmu aku tidak bisa mengalahkan anak itu? Ia menatap Jin Yuangui dengan nada agak tidak puas. Kau bisa menang atau kalah. Jin Yuangui menggelengkan kepalanya, semuanya masih belum diketahui. Tetapi ada satu hal, kau telah kalah darinya. Yaitu, dalam penilaian sekte asli, setidaknya kau tidak bisa meledakkan tripod lonceng. Berbicara tentang topik ini, Lu Zuo tampak terstimulasi, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Justru karena penilaian tripod lonceng itulah ia, yang awalnya paling menjanjikan untuk menjadi penerus kepala sekolah berikutnya, benar-benar kehilangan kualifikasinya. Hanya ketika saatnya tiba, menantang Lintian dan mengalahkannya di depan umum, barulah ada harapan untuk bangkit kembali. Di era di mana seni bela diri dihormati, kekuatan yang kuat seringkali merupakan yang paling efektif. Aku tahu kamu sangat berkemauan keras,
tetapi terkadang kecelakaan tidak dapat dihindari. Simpanlah untuk penggunaan darurat. Saat Jin Yuangwei berbicara, seberkas kekuatan spiritual dilepaskan dari telapak tangannya untuk membungkus jarum racun dan melayangkannya ke tangan Lu Zuo. Lu Zuo menatap jarum racun di telapak tangannya dengan pandangan yang dalam. Dia tidak menolak dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kamu adalah anak yang mudah diajar. Jin Yuangwei tersenyum dan mengangguk. Dia mengagumi perilaku Lu Zuo. Aku harus memenangkan pertempuran ini. Mata Lu Zuo dipenuhi dengan ketegasan dan wajahnya penuh dengan kekejaman. Saat ini, Lin Haotian telah kembali ke kediamannya saat ini, menara misterius 9 warna. Ruang di dalam menara itu terang. Lin Haotian duduk bersila, dan alkohol di badannya banyak menghilang saat kekuatan spiritualnya beredar. Segera, dia memanggil panel penyimpanan sistem dan matanya langsung tertuju pada telur binatang yang ditutupi dengan pola api. Uang yang diperoleh malam ini cukup baginya untuk dibelanjakan selanjutnya. Sistem, tetaskan telur binatang itu. Lin Haotian telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama, dan segera mengeluarkan perintah. Seketika, totem telur binatang buas di kompartemen penyimpanan tiba-tiba meledak menjadi api yang cemerlang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menetaskan telur binatang buas dan memperoleh burung dewa kuno, Fire Phoenix. Saat sistem berbunyi, cahaya kompartemen penyimpanan tiba-tiba menghilang. Seekor anak burung Phoenix api dengan badan merah dan bulu-bulu cerah muncul. Meskipun masih muda, fluktuasi energi api yang berasal dari badannya sangat menakutkan dan membuat jantung berdebar-debar. Itu memang burung Phoenix api. Melihat ini, mata Lin Haotian berbinar, dan ada kejutan yang tak dapat disembunyikan di dalam hatinya. Permisi, tuan rumah, apakah Anda ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaan? Ya, mendengar perintah sistem, Lin Haotian hampir tanpa suara berkata tanpa ragu-ragu. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hewan peliharaan baru, Anda dapat memberinya nama Fire Phoenix. Setelah gelombang operasi, burung Phoenix api yang baru menetas ini telah menjadi hewan peliharaan Lin Haotian sebelum dia melihatnya secara langsung. Kemudian, panel data burung Phoenix api juga muncul. Phoenix api, nama kode 007. Pemilik, Lin Haotian. Kekuatan tempur, burung mistis kuno, tidak dapat diprediksi. Keterampilan serangan, lautan api penyucian, percikan api. Bakat, kelahiran kembali dari abu. Bentuk evolusi, larva. Melihat informasi pada panel data, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Meskipun kekuatan tempurnya tidak dapat diprediksi, begitu binatang mistis tipe api semacam ini menunjukkan kekuatannya, kekuatan tempurnya pasti tidak akan lemah. Kemudian, perhatian Lin Haotian beralih ke lebah guntur. Untuk kebutuhan profesionalnya yang biasa, lebah kecil ini tidak diragukan lagi lebih efektif dalam pembunuhan. Namun, mode evolusi sistem saat ini telah ditingkatkan menjadi sistem melahap. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda hanya dapat menemukan beberapa bentuk kehidupan yang kuat dan melahapnya untuk evolusi. Meskipun menghemat banyak uang, itu juga akan menghabiskan banyak energi selama prosesnya. Dengan binatang buas yang ganas di pulau-pulau Sekte Jiuxuan, mungkin sulit untuk menyediakan hewan peliharaan dengan melahap. Aku hanya bisa menunggu beberapa hari untuk menyelesaikan upacara penobatan Putra Dewa, lalu pergi keluar. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri dan mulai merencanakan. Sebenarnya, dia juga cukup penasaran dengan benua Changqiong kuno. Tanah yang luas ini, dengan segala macam peluang dan sumber daya, pasti jauh lebih kaya daripada benua Changqiong tempat manusia hidup 10.000 tahun kemudian. Dengan pemikiran ini, Lin Haotian memasuki kondisi kultivasi. Selama beberapa hari, dia tinggal di ruang menara dan tidak keluar. Suasana Sekte Jiuxuan setenang biasanya. Hingga hari kelima, dini hari. Dong, suara lonceng yang merdu dan panjang menyebar. Suasana seluruh sekte tiba-tiba menjadi hangat dan tinggi. Tampaknya semua orang menantikan kedatangan hari ini. Di ruang menara, ketika Lin Haotian hendak berteleportasi keluar, kepala sekolah Hou Tiancheng tiba-tiba muncul di depannya. Salam, kepala sekolah. Lin Haotian menundukkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, melakukan etiket seorang murid sekte. Hari ini adalah upacara penobatan. Sebagai putra suci sekte Jiuxuan, citramu seharusnya tetap indah. Hou Tiancheng menatap gaun Lin Haotian dan berkata sambil tersenyum.
Setelah mengatakan ini, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan satu set pakaian sekte yang cantik dari cincin penyimpanan. Ini adalah pakaian yang dibuat seseorang beberapa hari yang lalu. Terbuat dari sutra dari serangga emas ungu. Tidak mudah rusak dan memiliki daya tahan yang kuat. Hou Tiancheng melambaikan tangannya, dan pakaian itu melayang di depan Lin Haotian di bawah tarikan kekuatan spiritual. Terima kasih atas kebaikanmu, Guru. Lin Haotian menerimanya dengan senang hati dan memakainya. Ukurannya pas. Dengan rambut hitamnya yang panjang dan wajahnya yang bersudut, dia tampak tampan. Tidak buruk. Melihat pakaian Lin Haotian, Hou Tiancheng mengangguk dan memuji. Waktu yang baik telah tiba. Sekarang ikuti aku ke alun-alun. Tamu dari Sekte Lingmen dan Sekte Tianjian juga ada di sini untuk berkunjung hari ini. Jangan bersikap kasar. Setelah mengatakan ini, sosoknya melintas dan menghilang langsung ke dalam ruang di dalam menara. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia juga langsung diteleportasi keluar. Pada saat ini, sederet orang berdiri di luar menara menunggu. Melihat sekeliling, mereka semua adalah tokoh berpangkat tinggi dari sekte tersebut. Tetua Agung Jin Yuangui, dan para master dari 3 aula dan 6 paviliun. Junior, temui para master aula dan paviliun. Lin Haotian menggenggam tangannya dan membungkuk kepada 9 master. Adapun Tetua Agung Jin Yuangui, dia diabaikan. Lin Haotian ingat bahwa orang ini berdiri di sisi Lu Zuo beberapa waktu lalu dan memilih untuk mendakwanya, putra semi suci. Lin Haotian tentu saja tidak akan memiliki wajah yang baik untuk orang seperti itu yang tidak menguntungkan dirinya sendiri. Orang yang berpikiran sempit tidak akan pernah mencapai hal-hal besar. Jin Yuangui berbisik pada dirinya sendiri sambil tersenyum palsu, seolah-olah dia sengaja mengatakannya di depan umum. Kamu mencampuri urusan orang lain dan memanfaatkan usiamu. Lin Haotian juga berkata terus terang tanpa ragu-ragu. Ketika ini dikatakan, wajah para kepala aula dan kepala paviliun di sekitarnya semua tidak bisa menahan tawa. Jelas, mereka telah mengalami banyak perilaku Jin Yuangui yang biasa. Dan kata-kata Lin Haotian sangat tepat menurut status Jin Yuangui yang biasa sebagai sesepuh agung untuk mengganggu ketertiban berbagai aula dan paviliun. Jin Yuangui menatap Lin Haotian dengan tatapan muram dan berteriak dengan marah, siapa yang kamu bicarakan tentang memanfaatkan usiamu? Lin Haotian tenang dan bertanya kembali, lalu apa yang kamu katakan tadi tentang sulitnya mencapai hal-hal besar, apakah kamu berbicara tentang aku? Jika tidak, maka yang aku maksud bukan kamu. Beraninya kamu. Mendengar ini, lemak di wajah besar Jin Yuangui bergetar karena marah. Sebagai sesepuh agung Jiu Xiongxuan, bahkan kepala sekte harus menghormatinya. Bagaimana dia bisa bersikap kasar kepada seorang junior? Guru, lihat, anak ini bahkan belum menjadi orang suci, tetapi dia sudah sangat memberontak. Wajah Jin Yuangui berubah menjadi hijau dan dia mendengus marah, jika ini terus berlanjut di masa depan, bukankah itu melanggar hukum? Hou Tiancheng menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul alasan di balik semua ini. Para tamu dari sekte luar telah menunggu di alun-alun untuk waktu yang lama. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya nanti. Hou Tiancheng jelas tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan maju. Lin Haotian dan 9 kepala aula juga segera mengikuti, mengabaikan Jin Yuangui sepenuhnya. Ini tidak diragukan lagi membuat yang terakhir merasa malu. Aku ingin melihat bagaimana kamu dan Lu Zuo akan mati secara tragis di panggung pertempuran nanti. Melihat punggung Lin Haotian yang menjauh, mata kecil Jin Yuangui penuh dengan kebencian. Alun-alun raksasa itu dibangun di dekat gunung. Pilar-pilar raksasa berdiri di sekelilingnya. Di ujung pilar-pilar raksasa itu, ada panggung altar batu setinggi beberapa puluh kaki. Area ini adalah area tontonan, dengan pemandangan yang menghadap ke setiap sudut seluruh alun-alun. Hanya orang-orang penting dengan status tinggi yang bisa duduk. Saat waktu semakin dekat, semakin banyak murid sekte Jiuxuan berkumpul di alun-alun. Sekilas, ada banyak orang dan banyak kebisingan. Sebagai tamu, anggota sekte Tianjian dan sekte Lingmen secara alami diatur untuk duduk di panggung batu altar terbaik. Dua sekte besar yang diundang untuk datang kali ini sebenarnya adalah para pemimpin sekte secara langsung. Para junior yang menyertainya juga merupakan para pemimpin generasi muda dari sekte mereka masing-masing.
Di kursi utama kursi VIP, lelaki tua di sebelah kiri memiliki rambut putih dan wajah seperti anak kecil, dan mengenakan jubah hijau, dengan semacam pesona abadi. Dia adalah pemimpin sekte Tianjian, Lu Mingxuan. Di belakangnya berdiri seorang pemuda berpakaian putih, membawa pedang panjang di punggungnya, dengan mata tajam dan temperamen dingin dan sombong di antara kedua alisnya. Pria parubaya yang duduk di kursi utama di sisi kanan kursi VIP adalah pemimpin sekte Lingmen, Kung Fu. Dia mengenakan jubah hijau dan memancarkan aura kuat yang membuat jantung orang berdebar-debar. Sistem kultivasi utama sektenya didasarkan pada kekuatan mental, dan keterampilannya aneh dan beragam. Di belakang Kung Fu, ada juga seorang prajurit muda. Wajahnya kurus dan fisiknya tampak lemah, tetapi aura mentalnya sangat kuat, murni, dan tak terlihat. Lihat, sekte Tianjian dan sekte Lingmen telah membawa murid utama mereka kali ini. Pria dengan pedang di punggungnya bernama Zhang Gang. Dikatakan bahwa dia telah mencapai tingkat ke-6 alam suci dan keterampilan pedangnya sangat mengerikan. Itu benar, dan putra suci sekte Tianjian dikalahkan olehnya beberapa waktu lalu, hanya dengan 5 pedang. Dia hanya menggunakan 5 pedang. Itu terlalu menakjubkan. Hampir semua murid sekte Jiuxuan di alun-alun memusatkan perhatian mereka pada generasi muda dari kedua sekte itu, berbisik-bisik. Teng Yuan dari sekte Lingmen juga tidak sederhana. Meskipun dia hanya murid utama di sekte itu, prestisenya adalah yang tertinggi di antara generasi muda sekte Lingmen. Bahkan putra suci sekte Lingmen tidak dapat melakukan apapun padanya. Cek-cek, sekte Tianjian dan sekte Lingmen membawa 2 jenius jahat ini ke sekte Jiuxuan kita kali ini. Tampaknya mereka pamer. Untuk sementara waktu, para murid muda di lapangan membicarakannya. Menghadapi para jenius top seperti itu, mereka hanya bisa memandang mereka. Wosh wosh wosh. Pada saat ini, dengan suara beberapa angin bertiup di langit, lapangan itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Namun, di langit tidak jauh, ada puluhan sosok terbang di atas. Pemimpinnya adalah kepala sekte Jiuxuan, Hou Tiancheng. Di belakangnya adalah Lin Haotian, dan 9 master dari 3 aula dan 6 paviliun. Salam kenal, Tuan. Seketika, semua murid sekte Jiuxuan memberi hormat dengan hormat. 2 orang tuan dari sekte Tianjian dan sekte Lingmen juga berdiri satu persatu. Tuan Hou, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saya harap Anda baik-baik saja. Lu Mingxuan, dengan rambut putih, berkata sambil tersenyum. Hari ini adalah upacara penobatan putra suci sekte Anda. Kalau tidak salah, seharusnya pemuda ini yang melakukannya. Kung Fu menggenggam tangannya dan menyapa Hou Tiancheng. Matanya melirik dan jatuh pada Lin Haotian. Mendengar ini, mata tajam Lu Mingxuan juga menoleh ke Lin Haotian dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ya, dia memang kandidat yang bagus untuk seni bela diri. Saat dia menatapnya, mata Lu Mingxuan tiba-tiba berbinar, dan dia mengangguk dan memuji, Tuan Hou, anak ini memiliki otot dan tulang yang luar biasa. Kali ini, sekte Jiuxuan Anda telah menemukan harta karun. Mendengar pujian sopan dari pihak lain, Hou Tiancheng merasa cukup puas. Saya benar-benar merasa terhormat karena kedua ketua sekte datang ke sekte Jiuxuan. Jika keramah tamahannya kurang baik, mohon maafkan saya. Hou Tiancheng mengepalkan tinjunya. Semua orang setingkat dan dianggap sebagai kenalan lama. Mereka saling menyapa dengan sopan. Tatapan mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia mendapati ada 2 mata tajam yang terus-menerus mengamati badannya. Dia mendongak dan melihat bahwa mereka tidak diragukan lagi adalah 2 junior dari sekte Tianjian dan sekte Lingmen. Terakhir kali ketika saya minum dengan Gu Xiangyang dan yang lainnya, saya mendengar bahwa kedua sekte ini sama-sama menghasilkan orang-orang jenius jahat yang dapat menekan putra suci. Mungkinkah mereka? Sambil berpikir dalam hatinya, tatapan mata Lin Haotian juga menyapu kedua orang itu, dan tersenyum serta mengangguk, yang dianggap sebagai sapaan yang sopan. Namun, Zhang Gang dan Teng Yuan, yang berada di seberangnya, acuh tak acuh terhadap kesopanannya dan tidak menanggapi. Menurut pendapat mereka, yang disebut putra sekte itu hanyalah sebuah nama. Keduanya jelas telah mendengar bahwa putra sekte hari ini akan dikanonisasi, dan Lu Zuo, sebagai murid kepala sekolah, akan menantang putra sekte tersebut. Hanya kekuatan sejati yang layak mendapatkan pengakuan mereka. 2 master sekte, silakan duduk dulu. Setelah beberapa kali menyapa dan berbasa-basi,
Hou Tiancheng menatap langit dan merasa bahwa waktunya hampir tepat. Master, haruskah kita menunggu sampai setelah duel untuk mengkanonisasi putra sekte? Saya khawatir itu tidak akan terlambat. Namun, pada saat ini, Tetua Agung Jin Yuangui memimpin dan datang untuk berbicara. Ledakan. Kemudian, suara angin kencang datang dari langit yang jauh. Sosok putih secepat kilat. Saat berikutnya, Lu Zuo, memegang tombak di tangannya, muncul dengan anggun di langit di atas alun-alun seperti dewa perang yang akan berperang. Saudara Lu, itu dia. Dia di sini untuk menantang Lin Tian. Seperti yang diharapkan, saudara Lu kita terlihat sangat kuat, tidak kalah dengan monster dari dua sekte lainnya. Dengan kedatangan Lu Zuo, para murid sekte Jiuxuan yang hadir tiba-tiba menjadi bersemangat. Semua mata mereka yang berapi-api tertuju pada sosok putih di langit. Dibandingkan dengan upacara penobatan putra dewa, mereka jelas lebih menantikan kompetisi hari ini. Beberapa murid yang tertarik untuk berbuat baik bahkan memasang taruhan secara pribadi. Peluangnya didasarkan pada berapa banyak ronde yang bisa dimenangkan Lu Zuo untuk mengalahkan Lin Haotian. Mengenai taruhan Lin Haotian, meskipun peluangnya mencapai pukul 1.50, hanya ada sedikit orang. Kakak Chen Jin, apakah kamu juga pergi untuk memasang taruhan tadi? Di antara kerumunan, Chen Xin melihat ke arah Chen Jin yang telah kembali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak ronde yang kamu beli? Mendengarkan peluang yang dibahas di sekitarnya, dia jelas hanya tahu peluang berapa banyak ronde yang bisa dikalahkan Lu Zuo. Pemenangnya adalah Lin Tian. Chen Jin menggelengkan kepalanya, dan senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Apa, kamu membeli semua dana kita untuk putra suci itu? Setelah mendengar ini, Chen Xin tercengang. Dia menatap Chen Jin dengan tidak percaya, memikirkan batu Lingyang yang telah dia simpan selama bertahun-tahun akan segera habis, dan tiba-tiba merasa pusing. Jangan khawatir, kamu tidak akan kalah. Chen Jin mengulurkan telapak tangannya, mengusap kepala saudara perempuannya, dan tersenyum percaya diri. Sebagai musuh Lin Haotian, dia tahu betul kekuatan sejati Lin Haotian. Oke, mendengar nada percaya diri Chen Jin, Chen Xin mengangguk sedikit, dan hanya bisa berdoa dalam hati agar keajaiban terjadi. Lagi pula, hampir semua saudara di sekitarnya memiliki visi yang unik. Satu-satunya hal yang kontroversial adalah berapa banyak ronde yang dibutuhkan untuk memenangkan kompetisi. Dia tidak mengikuti orang banyak, dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Gu Xiangyang dan Lei Peng di antara kerumunan juga telah memasang taruhan mereka. Kali ini aku akan meraup banyak uang. Mata Gu Xiangyang berbinar, menatap keping taruhan di tangannya, menyeringai dan berkata, 500.000, menurut peluang 50 kali, itu 25 juta. Kau bertaruh begitu keras, tidakkah kau takut pihak lain akan melarikan diri? Mulut Lei Peng sedikit berkedut, dan dia benar-benar terkejut dengan taruhan besar Gu Xiangyang. Apa yang kau takutkan? Hampir 99% murid membeli fufu-fafa bermarga Lu itu, yang cukup untuk memberi kompensasi kepadaku. Gu Xiangyang menggelengkan kepalanya untuk menyangkal, seolah-olah dia telah melihat fajar kemenangan. Pada saat ini, Lu Zuo, yang berdiri di udara, merasakan suara-suara generasi muda sekte itu, dan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya menjadi semakin arogan. Lin Tian, naiklah. Segera, dia mengarahkan tombak perak di tangannya ke Lin Haotian di bawah dan berteriak dengan dingin. Ujung tombak itu menunjuk miring, dan suaranya tajam, penuh dengan provokasi yang tak tersamar. Mendominasi. Kakak Lu, kamu sangat tampan. Dalam sekejap, suasana di tempat kejadian tampaknya dinyalakan oleh kata-kata Lu Zuo, dan suara yang bersemangat pecah. Saat yang mereka tunggu-tunggu akhirnya akan dimulai. Lin Haotian tampak acuh tak acuh terhadap perilaku sok penting Lu Zuo, dan kemudian menatap kepala sekolah Hou Tiancheng. Karena kalian berdua sudah setuju, maka, bertarunglah. Hou Tiancheng berkata dengan sungguh-sungguh, ingat apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya, berhentilah saat kamu sudah selesai. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Dalam seni bela diri, selain sumber daya pelatihan, kamu juga perlu ditempa oleh batu loncatan sebelum kamu dapat mencapai puncak seni bela diri. Namun, sekarang dia melihat bahwa murid yang dia ajar sendiri kemungkinan besar akan menjadi batu loncatan Lin Haotian. Emosi Hou Tiancheng agak rumit. Tetapi mengikuti ajaran leluhurnya, dia tidak dapat ikut campur.
Kalau tidak, ketika tetua tertinggi keluar dari pengasingan dan mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Saya harap Lu Zuo tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Hou Tiancheng mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, sosok Lin Haotian telah melayang dan mencapai ketinggian yang sama dengan Lu Zuo. Mereka saling memandang, mata keduanya tampak bertabrakan di udara, dan semangat juang yang kuat meledak. Lin Haotian mengepalkan telapak tangannya ke arah kehampaan, dan tombak naga sisik api melintas dari tangannya, memancarkan api yang menyala-nyala. Dia segera mengangkat tombak itu. Ujung tombak yang tajam juga menunjuk langsung ke pihak lain, dan berkata dengan dingin, "Sejak saya memasuki Sekte Jiuxuan, saya sering mendengar tentang betapa kuatnya Anda, murid kepala sekolah. Sejujurnya, dengan usia Anda saat ini, berbagai sumber daya yang kaya, dan kultivasi tingkat ke-6 dari domain suci, saya tidak berpikir Anda begitu kuat." Mata Lu Zuo sedikit tenggelam, dan matanya menatap Lin Haotian dengan dingin. Pernyataan yang meledak-ledak ini segera membuat para murid sekte di alun-alun bersemangat. Reaksi ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Lin Haotian. Sebaliknya, dia merasa bahwa semakin Lin Haotian membuat Lu Zuo marah, semakin cepat dia akan mati. Cukup menarik bahwa murid kepala sekolah menantang putra semi-suci. Pemimpin sekte Tianjian, Lu, membelai janggut putihnya dan tersenyum penuh minat. "Aku hanya tidak tahu mana yang lebih baik." Pemimpin sekte Lingmen, Kung Fu, juga memiliki sedikit harapan dalam nadanya. Mereka datang ke sini secara langsung kali ini untuk melihat apakah instruksi yang ditinggalkan oleh pendiri sekte Jiuxuan, pendirian Putra Suci, telah menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, mereka juga dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat sejauh mana generasi muda murid sekte Jiuxuan telah berkembang. Dan mereka masing-masing membawa Zhang Gang dan Teng Yuan yang paling menonjol di sekte tersebut bersama mereka, dan mereka ingin melampaui generasi muda sekte Jiuxuan. Bas! Kemudian, Hou Tiancheng melambaikan tangannya. Fluktuasi kekuatan spiritual yang merasuki area tersebut benar-benar membuat area langit dan bumi ini membentuk ruang independen, yang secara langsung menutupi Lin Haotian dan Lu Zuo dalam kehampaan. Langkah ini dapat mencegah pertempuran berikutnya dari melukai penonton secara tidak sengaja atau menghancurkan bangunan. "Lin Tian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan untuk melawanku? Jika kamu ingin menjadi putra dewa, terkadang kamu harus memiliki pengetahuan diri." Lu Zuo memiliki wajah yang dingin dan sombong. Dia tidak pernah menganggap serius Lin Haotian dari awal hingga akhir. Selain itu, dia sekarang memiliki esensi darah naga yang diberikan oleh Tetua Agung Jin Yuangwei. Begitu dia menggunakan seni bela diri pemurnian badan yang mengubah darah, bahkan orang kuat tingkat ke-7 dari domain suci akan memiliki kekuatan untuk bersaing. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Haotian. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Lin Haotian sama sekali tidak peduli dengan kesombongan Lu Zuo. "Kalau begitu, apakah kamu siap?" Sudut mulut Lu Zuo terangkat. Jelas, dia terlalu percaya diri dan mengingatkan Lin Haotian saat ini. Wus! Saat suara itu jatuh, tombak di tangan Lu Zuo tiba-tiba menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, yang sangat menyilaukan. Adegan ini membuat Lin Haotian waspada. Dalam cahaya putih yang menyilaukan di udara, seluruh badan Lu Zuo bergetar dan langsung berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang di tempat. Kecepatan yang mengerikan. Ketika penglihatan semua orang bereaksi, Lu Zuo sudah muncul di depan Lin Haotian. Tombak perak itu benar-benar menembus kepala Lin Haotian. "Ah!" Para pengikut sekte di lapangan berseru. Hanya satu gerakan, itu terpecahkan. Namun segera, semua orang sangat menyadari bahwa tidak ada jejak darah di kepala Lin Haotian yang tertusuk oleh ujung tombak. Kemudian, badannya terlihat perlahan menghilang di kehampaan. Jelas, Lin Haotian ini hanyalah bayangan sisa. Terlalu lambat. Kemudian, suara Lin Haotian terdengar di udara puluhan kaki jauhnya. Untungnya, dia masih hidup. Melihat pemandangan ini, semua orang diam-diam menghela napas lega setelah alarm palsu. Mereka yang bertaruh bahwa Lin Haotian dapat bertahan lebih dari 10 jurus jelas tidak ingin melihat Lin Haotian dikalahkan begitu cepat. Setelah ledakan seruan tertahan, seluruh alun-alun segera menjadi sunyi lagi. Mata Lu Zuo sedikit menyipit, menatap sosok Lin Haotian yang tidak jauh darinya, wajahnya berubah dingin.
Anak ini, tampaknya dia memang mampu. Di atas panggung batu, dua pemimpin sekte dari Sekte Tianjian dan Sekte Lingmen mengangguk diam-diam. Setelah konfrontasi singkat, mereka dapat melihat bahwa kecepatan Lin Haotian jelas tidak lebih lambat dari Lu Zuo. Pertarungan antar prajurit adalah kompetisi kultivasi, seni bela diri, dan kecepatan. Jika seseorang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak mudah untuk menang. Jika itu hanya kecepatan tercepatmu, sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong di hadapanku. Lu Zuo tersenyum dingin, menggerakkan tombak di tangannya, dan meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan lagi. Bayangan putih itu lewat, dan Lin Haotian sendiri juga bergerak. Di udara, kecepatan keduanya langsung melonjak ke tingkat yang menakutkan. Bayangan sisa, semua bayangan sisa, bayangan serangan yang muncul satu demi satu membuat penonton tercengang. Para murid sekte yang lemah itu tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang merupakan badan asli Lin Haotian dan Lu Zuo. Kecepatan mereka berdua hampir ekstrim. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat merasakan situasi pertempuran adalah suara tabrakan hebat yang terus-menerus bersambung.